Gen Z sekarang menurut Mas kalau dia disuruh pilih 3 mendingan mana dulu? Saya urutin sesuai yang menurut saya masuk akal ya. Oke, yang masuk akal. Kalau nggak punya uang ya, Oke, pertama kerja udah pasti. kerja dulu. Iya, kalau nggak punya duit gimana mau trading? Oke, kalau dia punyanya baru 1 juta atau 10 juta? 1 juta sampai 10 juta. 100.000 sampai 10 juta. Bukan. Oh, Misalnya dia baru punya duitnya 1 juta sampai 10 juta. Mendingan dia trading, buka bisnis offline ataupun kerja. oke. 1 juta sampai 10 juta wajib kerja, dan kalau mau bisnis harus dropship. Oke. Karena dropship nggak butuh modal. Gak butuh modal. Jadi kamu affiliate ke Affiliate. ataupun jadi reseller Iya. atau apa gitu ya. Sebenarnya Oke. 1 ke 100 harus kayak gitu. 1 ke 100. 1 ke Ya? 100. Pokoknya kalau belum 100 juta jangan trading, jangan bisnis. Jangan bisnis yang modal ya. Jangan bisnis yang modal. Bener. Bisnis boleh tapi jangan yang pakai modal sendiri. Betul, contoh. Yang pakai tenaga aja. Iya. Reseller, dropship, Dropship, live shopping, live affiliate. shopping, affiliate. Oke. Boleh 1 sampai 100. Oke. 100 juta ke 1 miliar baru ada modal-modal itu, baru mulai boleh jadi reseller. Jadi reseller. Dagang. Mulai beli stok, terus mulai jualin, kan marginnya jadi lebih gede. Boleh mulai trading, cuma nggak boleh fokus. Jadi mungkin 10 sampai 20% duit aja untuk trading. Oh, jadi even udah 100 sampai 1 M pun Jangan fokus trading. jangan fokus trading. Jadi 100 juta nih, 100-100-nya buat trading ya, jangan. Jangan. Gitu. 10% doang. 10 sampai 20%. Karena ini kita sebut area pembelajaran. Oke. Di mana hasil kerja dan hasil bisnis pasti lebih besar daripada hasil trading. Pasti. 1 miliar ke atas baru mulai lebih serius ke pasar sahamnya, atau mau investasi trading terserah. Karena kalau 1 miliar ke atas 10% udah untung 100 juta. Kalau misalkan portofolio 100 juta, 10% cuma 10 juta. Mending kita kerja. Mending kita live shopping. Iya, lebih enak. Lebih enak. Di atas 10 miliar udah pasti harus lebih fokusnya ke bisnis yang tersistem sama ke pasar saham. Di atas 100 miliar pasar saham. Di atas 100 miliar baru berani pasar saham. Pasar saham. Karena kalau kita punya 100 miliar, misalkan kita setahun untung 30% aja, Mas. Atau 20% deh. 20 sampai 30 M. Bisnis buat dapetin 20-30 M butuh karyawan berapa banyak, kita harus kerja berapa banyak, stresnya berapa banyak. Bisa hilang lagi duitnya. Oh, dan pasar saham kalau udah 100 miliar ke atas 20-30 M, pajak final 0,1%. Bisnis kita harus bayar PKP. Iya kan? Benar juga ya. Itu menarik juga. Jadi di atas 100 miliar menurut saya udah susah. Bisnis ngalahin saham tuh udah susah. Pasti makanya orang di atas 100 M pada semuanya main saham gitu ya. End goalnya cari uang tuh pasar saham. Karena saya udah ketemu beberapa konglomerat secara langsung yang top 50 orang paling kaya di Indonesia. Mereka tuh end goalnya pasar saham, udah gak ada lagi. Bisnis mereka kan di IPO-in. IPO kan masuknya ke pasar saham. Kayak gitu. Jadi pasar saham tuh jangan dilihat sebagai alat untuk jadi cepat kaya, bukan. Pasar saham tuh alat untuk mengubah orang kaya jadi tambah kaya. Bukan dari susah jadi kaya. Bukan gitu. dari susah jadi kaya, itu ilusi namanya. Oh, Kalau susah mau kaya, kerja dan berbisnis. Kayak gitu. Jadi bukan di saham. Jangan di saham. Jadi kalau aku baru punya 500 ribu tiba-tiba main saham, udah habis gitu ya. Habis. Oke, disclaimer. Kecuali kalau krisis, Mas. Kalau krisis cerita-cerita orang ubah berapa jadi berapa tuh mungkin. Karena kan pas krisis semua aset turun 80%. Cuma kalau kondisi normal, logika aja ya kan. Gimana cara aset bisa naik ribuan persen kayak gitu loh. Karena kalau krisis ada kemungkinan tuh ya naik 8 kali, 10 kali. Ada kemungkinan. Ya. Sekarang ini kita krisis apa enggak? Menurut saya belum. Belum. Tapi memang secara globalnya ini lagi banyak ketidakpastian. Karena kan perang Iran kan. Iran Amerika ini sih bisa memicu krisis ya. Bisa memicu krisis kalau berkepanjangan. Oke. Karena di Iran itu ada namanya Selat Hormuz, Mas. Itu 20% alur minyak dunia tuh lewat selat itu. Dan kalau itu ditutup, harga minyaknya bisa terbang dan itu bisa menyebabkan inflasi global. Itu yang kita takutin sebenarnya. Itu yang bahayanya. Itu yang bahaya kalau berkepanjangan. Selat Hormuz ini ya. Iya, takutnya ngaruhnya ke apa? Harga BBM. Naik drastis, semua naik nih barang. Kalau harga BBM naik drastis, otomatis cabai yang kalian makan naik. Dan Indomie kalian naik. Dan ini bukan hanya di Indonesia ya. Seluruh dunia akan naik ya. Seluruh dunia. Tapi saya pernah dengar Mas itu podcast, di salah satu podcast Mas bilang
2029 kita akan krisis ekonomi. Iya. Masih dengan kepercayaan itu. Itu sebenarnya pemikirannya, kalau mungkin teman-teman itu suka belajar gitu ya. Ada satu investor besar, ini dia pemilik hedge fund terbesar di dunia, Mas. Namanya Ray Dalio. Ini terkenal nih, Ray Dalio. Ray Dalio itu punya pemikiran yang dia bilang bahwa ekonomi itu bergerak seperti roda. Jadi kadang ekonomi bagus, kadang ekonomi jelek. Nah, roda itu disebutnya debt cycle atau siklus hutang. Siklus hutang kalau mungkin Mas Atta pernah tahu 10 tahunan. 98 kita krisis, 2008 kita krisis, 2020 kita krisis. Berarti kan 10 tahun berapa? 2030. 2029 2030. 2029 2030. 1929 di Amerika ada yang namanya The Great Depression. Teman-teman bisa cek sendiri nih, depresi besar di Amerika 1929. The Great Depression. The Great Depression. Itu zaman dulu orang hidup susah sekali, Mas. Itu 100 tahun yang lalu. Jadi ada gabungan daripada siklus 10 tahun dan siklus 100 tahun sekali. Tapi kalau ditanya apakah pasti krisis, nggak ada yang pasti di dunia ini. Besok kiamat juga bisa aja, Mas. Gimana cara kita memprediksi pasti? Cuman Tuhan aja yang tahu. Cuma Tuhan aja yang tahu. Cuma sebagai investor, kita memang nggak cari kepastian. Yang kita hitung adalah probabilitas. Dan pattern recognition. Karena dunia ini bergerak berdasarkan pattern. Ada siklus, ada pola yang terus berulang. Itu yang bisa kita lihat sebagai investor. Oke. Kayak gitu. Berarti udah denger ya Gen Z nih, untuk salah satu Gen Z yang sukses di depan saya ini. Belum sukses lah, masih merintis. Masih merintis. Belum sukses Mas Atta. Ampun, sama-sama lah. Tapi emang saya di umur-umur Mas dulu, emang aku juga prinsipnya tuh sama tuh. Maksudnya pertama tuh kerja dulu. Betul. Terus cari usaha yang gak ada modal dulu. Bener. Sekecil-kecilnya untung segede-gedenya dulu. Bener. Baru abis itu agak berani. Betul, memang betul kayak gitu. Ya sekarang baru nih agak berani bisnis di investasi di usaha-usaha yang agak mahal, kita ambil 20%, 10%. Nah, memperbesar. benar. Emang harus ada prosesnya dulu guys ya. Jangan Betul. tiba-tiba langsung gua taruh 1 juta jadi 10 M. Wah itu terlalu ilusi ya. Dan kalau ada orang yang ngomong kayak gitu kalian, itu yang dibilang jual mimpi. Oke.